Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang validitas butir soal. Oke, apa itu validitas butir soal? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang validitas instrumen ya. Validitas instrumen itu menyatakan ketepatan ya sebuah instrumen untuk mengukur apa yang diukur. Nah, untuk butir soal itu hampir sama ya, valid itu menyatakan tepat. Jadi ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. Nah, sebuah item dikatakan valid itu jika dia mempunyai dukungan yang besar terhadap skor totalnya. Atau bisa dikatakan skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya. Atau untuk bahasa statistiknya ya, itu bisa dinyatakan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena sebutir item yang ada dalam tes hasil belajar itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen tes hasil belajar ya, sebagai suatu totalitas. Sehingga skor pada item dapat menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Artinya, semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh butir item terhadap tes hasil belajar, maka tes tersebut semakin mantap atau semakin baik dan sebaliknya. Jadi sebenarnya validitas instrumen tes sangat dipengaruhi oleh validitas masing-masing butir atau item yang membangun tes tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah butir soal itu valid atau tidak? Nah, untuk instrumen yang diskrit ya atau dikotomi, jadi instrumen-instrumen yang memiliki skor 1 dan 0, jadi misalkan 1 itu jika benar dan 0 jika salah, maka bisa kita gunakan korelasi poin biserial ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. RPBI ya, RPBI sama dengan MP min MT per SD dikalikan akar P per Q ya, dimana R ini adalah koefisien korelasi poin biserial atau koefisien validitas butir item yang kita cari. MP itu merupakan skor rata-rata testi yang menjawab betul pada item yang dicari validitasnya. Kemudian MT adalah skor rata-rata total. SD adalah standar deviasi total yang bisa kita cari dengan SD sama dengan akar dari sigma xt kuadrat per n dikurangi dalam kurung sigma xt per n dalam kurung dikuadratkan. Nanti seperti apa akan kita bedah satu-satu ya. Kemudian P itu adalah proporsi testi yang menjawab benar pada butir yang diuji validitas itemnya. Jadi bisa dirumuskan P adalah banyak testi yang menjawab benar ya, dibagi jumlah seluruh testi. Kemudian untuk Q adalah proporsi testi yang menjawab salah pada butir yang diuji validitasnya. Jadi ini bisa juga dihitung nanti dengan Q sama dengan 1 min P ya. Kemudian XT adalah skor jawaban benar ya untuk masing-masing testi, dan N adalah banyak testi. Nah, untuk interpretasinya dB atau derajat kebebasannya bisa kita cari dengan N dikurangi NR ya. Kemudian butir dikatakan valid jika nanti koefisien korelasi poin biserialnya lebih besar dari R tabel. Dan butir dikatakan tidak valid jika R korelasi poin biserialnya kurang dari R tabel. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama nanti teman-teman buat tabelnya terlebih dahulu ya. Jadi biasanya nanti ada instrumen ya. Jadi biasanya instrumen yang akan dihitung dicari valid atau tidaknya adalah instrumen yang akan digunakan untuk tryout ya.
Jadi bukan ketika teman-teman akan mengujikan ulangan gitu ya ke siswa, soal itu diuji validasinya, bukan. Jadi soal itu akan di tryoutkan terlebih dahulu prosesnya ya, baru kemudian nanti digunakan untuk menguji ulangan misalkan di tempat teman-teman nanti mengabdi begitu. Nah, jadi teman-teman ini ya membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian nanti mencari XT, yaitu dengan menjumlahkan jawaban benar masing-masing testi pada lajur horizontal. Nah, lajur vertikal horizontal nanti hanya untuk memudahkan saja peletakannya ya ketika teman-teman membuat tabel. Kemudian XT kuadrat nanti di sebelahnya XT ya, jadi tinggal mengkuadratkan saja. Kemudian teman-teman menghitung jumlah sigma xt dan sigma xt kuadrat ya pada lajur horizontal. Kemudian yang kelima, cari B-nya. B itu jumlah testi yang menjawab benar pada setiap butir item pada lajur vertikal, nanti menulisnya. Kemudian menghitung P, yaitu dengan cara B dibagi N ya. Kemudian ketujuh, nanti teman-teman hitung Q-nya dengan cara 1 min P ya. Kemudian 8, teman-teman bisa menghitung MT dengan cara sigma XT ya. Jadi jumlah benar satu testi dibagi jumlah seluruh testi yang mengikuti pada tes tersebut. Kemudian ke-9 menghitung MP, yaitu dengan cara menjumlahkan skor total yang dijawab benar oleh testi pada item tertentu nanti dibagi dengan jumlah testi yang menjawab benar pada item tersebut. Nanti ditulis pada lajur vertikal ya, akan memudahkan. Kemudian menghitung standar deviasi dengan cara ini ya, seperti yang telah diungkapkan di depan, teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian menghitung korelasi poin biserial. Nah, untuk mengetahui apakah soal itu valid atau tidak. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi untuk langkahnya, yang pertama teman-teman buat tabelnya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa menyalin tabelnya seperti yang ada di layar ya. Kemudian yang kedua, mencari XT dengan menjumlahkan jawaban benar masing-masing testi pada lajur horizontal. Nah, di sini saya menuliskan ada horizontal ya, dan nanti juga ada vertikal, itu maksudnya untuk penulisannya ya. Jadi horizontal itu mendatar ya, jadi ke kanan, artinya penghitungannya nanti ke kanan dan menuliskannya juga di sebelah kanannya, itu jadi mendatar ke kanan. Nah, di sini kita mencari XT ya dengan menjumlahkan jawaban benar masing-masing testi pada jalur horizontal, pada lajur horizontal. Jadi di sini kita tuliskan XT ya, itu jumlah benarnya, berarti di sini ada testi pertama Zara, kita jumlahkan ini ya, 1 2 3 4 5 6. Maka di sini kita tuliskan 6. Berikutnya Naila ya, 1 2 3 4 5 6. Ini juga kita tuliskan 6. Oke, setelah itu kita hitung XT kuadrat di sebelah XT juga pada lajur horizontal. Jadi di sini ada XT kuadrat, maka ini kita pisahkan dulu. Ini kita buat XT kuadrat, ini kita kuadratkan, berarti 6 kuadrat berapa teman-teman? Ya, betul, 36. Di sini juga sama ya, kebetulan nilainya sama, maka kita tuliskan 36. Nah, untuk berikutnya silahkan nanti teman-teman coba sendiri ya. Ini langkah berikutnya, menghitung jumlah XT dan XT kuadrat ya. Jadi sigma XT itu lajur vertikal ya, berarti vertikal tadi kan ini ya, menurun atau tegak ya.
Nah, untuk vertikal berarti pengerjaannya adalah arah ke bawah atau sumbu Y ya. Di sini sigma xt kita tuliskan di sini. Nah, nanti berapa teman-teman hitung, kemudian di sini sigma xt kuadrat sama dengan berapa. Tuh, setelah itu kita mencari OB. B adalah jumlah testi yang menjawab benar pada setiap butir item pada lajur vertikal. Nah, vertikal berarti ke arah menurun ya. Nah, di sini kita cari B-nya. B untuk item yang pertama ya. Ini ada Naila 1 2 3 4 5. Kemudian item 2 atau butir 2 1 2 3 4 5 kita jumlahkan. Nah, dan seterusnya. Ini kita tutup. Oke. Oke, jadi di sini nanti ada B1, B2, B3, B4 sampai ke B10. Nanti harus teman-teman isikan semua. Nah, setelah mencari B, kita hitung P ya. P dengan cara B per N. Nah, N-nya berapa? N tadi adalah jumlah testinya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya 10. Kita tuliskan di sini ya. Oke, kemudian kita mencari P tadi ya. Dengan cara B dibagi N. Nah, ini 5 dibagi 10 berapa? Ya, betul ya, setengah. Kemudian ini sama ya. Karena angkanya 5 berarti di sini adalah P-nya setengah. Dan seterusnya nanti teman-teman hitung P3, P4 sampai ke P10. Silahkan dilanjutkan ya. Oke, dilanjutkan terus. Oke, kita tutup. Setelah itu kita menghitung Q dengan cara Q sama dengan 1 min P. Nah, berarti tinggal kita hitung 1 min P-nya setengah. Berarti 1 dikurangi setengah berapa? Iya, betul sekali ya, setengah. Ini juga sama ya, kebetulan angkanya sama. Berikutnya teman-teman hitung sampai Q3, Q4, Q5 sampai Q10. Gitu. Kita tutup lagi. Oke, berikutnya kita hitung MT. Nah, MT ini dengan cara sigma xt per N ya. Karena hanya ada satu nilai, maka boleh kita kerjakan di luar. Oke, misalkan di sini ya. MT sama dengan sigma xt dibagi N. Nah, sigma xt tadi sudah kita hitung ya dari sini. Kita masukkan ke sini. N-nya sudah ketemu ya tadi 10 sama dengan berapa? Nah, setelah itu menghitung MP ya dengan cara menjumlahkan skor total yang dijawab benar oleh testi pada item tertentu dibagi dengan jumlah testi yang menjawab benar pada item tersebut. Nah, tuliskan pada lajur vertikal ya. Oke. Jadi di sini ada MP ya. Nah, MP itu adalah menjumlahkan skor total ya yang dijawab benar oleh testi ya. Jadi ini kita lihat untuk skor tertentunya adalah misalkan item tertentu ya, misalkan item pertama. Kita lihat item pertama yang menjawab benar ada Naila, Diba, Ayu, Mia dan Mela. Nah, maka kita lihat skor totalnya. Oh, ini sudah kita hitung tadi ya, 6. Oh, yang Diba belum, maka kita harus hitung dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7. Berikutnya Ayu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya Mia 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Mela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudah habis ya. Nah, maka MP tadi adalah menjumlahkan skor total yang dijawab benar ya. Berarti ini kita jumlahkan yang biru itu tadi. MP, ini ada MP1 ya.
Nah, sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 6 dibagi jumlah testi yang menjawab benar. Berarti ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, ini teman-teman hitung, MP2 juga dihitung, MP3, MP4, dan seterusnya sampai MP10 gitu. Nah, setelah MP dihitung, teman-teman menghitung standar deviasi ya. Nah, standar deviasi rumusnya seperti yang tertulis. Bisa kita tuliskan di luar juga karena hanya satu hitungan ya, SD-nya. Nah, sigma xt kuadrat sudah kita cari ya di sini tadi, bisa kita masukkan. Kemudian n-nya sudah tahu ya. Sigma xt per n tadi adalah mt, sudah dihitung di sini ya, kemudian dikuadratkan. Nah, jadi teman-teman dapat nilai SD. Jadi SD-nya cukup 1, jadi tidak perlu kita masukkan ke sini. Oke, maaf saya perpanjang lagi ya. Nah, setelah standar deviasinya ketemu, kita mencari korelasi poin biserialnya di R-nya. Nah, R-nya teman-teman kan sudah tahu, MP-nya sudah punya ya, kemudian MT sudah punya, SD-nya sudah punya, P dan Q ya, PQ sudah punya dari sini. Maka kita hitung. Kita hitung dari R1, R2, R3 dan seterusnya hingga R10. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah kita simpulkan teman-teman. Kita buat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita cocokkan dengan R tabel. Jadi jika R hitung atau R1 tadi lebih besar dari R tabelnya, maka kesimpulannya adalah valid. Jadi teman-teman boleh menuliskan di sini valid. Nah, misalkan di R7 ini ya, R7 itu ternyata R7-nya kurang dari R tabel. Berarti tidak valid, maka di sini teman-teman tuliskan tidak valid. Gitu ya. Jadi teman-teman hitung R-nya dari R1 sampai R10 juga, kesimpulannya dari kesimpulan 1 sampai kesimpulan 10. Begitu, mudah kan? Nah, silahkan sekarang teman-teman lanjutkan dan selesaikan ya. Semoga membantu teman-teman dalam mempelajari menghitung validitas butir soal. Oke, selamat mencoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.